Bayangkan Anda berdiri di Terminal Feri Harbour Front, Singapura. Ini bukan hari libur nasional, hanya Jumat sore biasa di awal tahun 2026. Di depan Anda, ribuan orang mengantre, tua, muda, keluarga besar. Tapi ada satu pemandangan ganjil yang jika Anda perhatikan akan membuat Anda bertanya-tanya. Mereka semua membawa koper besar, ukuran 28 inci. Koper-koper raksasa yang biasanya kita pakai untuk perjalanan ke Eropa selama 2 minggu. Tapi, perhatikan, cara mereka mengangkat koper itu melewati gate tiket. Ringan, melayang, koper-koper itu kosong. Selamat datang di fenomena ekonomi paling unik di Asia Tenggara saat ini, wisata koper kosong. Hari ini, kita tidak akan sekedar bicara soal jalan-jalan. Kita akan membedah sebuah pergeseran tektonik. Mengapa warga Singapura, salah satu bangsa terkaya di dunia, rela menyeberangi lautan hanya untuk memborong sabun cuci, mie instan, dan popok bayi di Batam? Apa yang terjadi di tahun 2026 ini sehingga Batam bukan lagi sekedar tempat main golf bapak-bapak, tapi berubah menjadi kulkas raksasa bagi ibu rumah tangga Singapura? Dan yang lebih penting, apa harga yang harus dibayar warga lokal Batam ketika tetangga kaya mereka datang memborong pasar? Mari kita mulai dengan aha momen pertama, angka ajaib 13.176. Di Januari 2026, nilai tukar dolar Singapura (SGD) menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah terhadap rupiah, menembus angka Rp13.176 per 1 dolar Singapura. Coba resapi angka itu. 10 tahun lalu, 1 dolar Singapura hanya sekitar Rp9.000. Hari ini, pemegang dolar Singapura merasa seperti memiliki kekuatan super. Bayangkan Anda masuk ke sebuah toko dan tiba-tiba kasir bilang, khusus hari ini, semua barang diskon 40% plus bonus tambahan. Itulah yang dirasakan turis Singapura setiap kali kaki mereka menyentuh tanah Batam. Ini bukan lagi soal selisih harga receh, ini adalah arbitrase kehidupan. Di Singapura, inflasi biaya hidup membuat harga semangkuk mie bisa mencapai 6 hingga 8 dolar. Di Batam, dengan uang yang sama, Anda bisa memberi makan satu keluarga kecil. Jadi ketika kita melihat mereka datang berbondong-bondong, jangan anggap mereka pelit. Mereka sedang melakukan survival strategy. Kelas menengah Singapura sedang terjepit biaya hidup di negaranya sendiri. Dan Batam adalah katup pengaman ekonomi mereka. Mereka tidak datang untuk foya-foya. Mereka datang untuk bertahan hidup dengan gaya. Sekarang, mari kita ikuti jejak mereka. Kita tinggalkan pelabuhan dan masuk ke jantung keramaian. Grand Batam Mall atau Nagoya Hill. Tujuan utama mereka bukan lagi butik tas mewah. Tujuan mereka adalah basement, supermarket, khususnya gerai seperti Top 100. Apa yang mereka cari? Jika Anda mengintip isi troli mereka, Anda akan menemukan fenomena yang menarik. Mereka tidak membeli barang elektronik mahal, mereka memborong kebutuhan dasar. Minyak goreng, pewangi pakaian, obat-obatan bebas, dan tentu saja snack dan mie instan. Kenapa? Karena di Singapura harga barang-barang ini sudah tidak masuk akal bagi sebagian orang. Di Batam, mereka bisa membeli stok untuk 1 bulan dengan harga seperempatnya. Tapi ada satu hal baru di tahun 2026 ini. Mereka semakin pintar. Mereka tidak lagi membawa uang tunai dalam jumlah kecil. Mereka datang terorganisir. Ada yang membuka jasa titip atau just tip untuk tetangga satu blok apartemen di Tampines atau Jurong. Koper kosong tadi, pulangnya akan penuh sesak sampai resletingnya nyaris jebol, berisi segala hal mulai dari kerupuk ikan sampai stok bumbu dapur. Namun disinilah cerita ini berubah menjadi thriller. Ketika ribuan orang asing berjalan-jalan membawa uang tunai dalam jumlah besar, predator mulai mengintai. Pada 23 Januari 2026, sebuah kejadian mengguncangkan Batam dan viral di media sosial. Seorang turis Singapura dicopet di Pasar Jodoh. Ini adalah bukti nyata betapa masifnya perputaran uang tunai dalam wisata belanja ini. Mereka merasa Batam adalah taman permainan yang aman, tapi insiden Pasar Jodoh ini menjadi tamparan keras. Video sang turis yang panik dibantu warga lokal yang simpatik namun bingung menjadi simbol kerentanan baru. Batam kini menghadapi dilema keamanan. Di satu sisi, mereka ingin turis merasa nyaman dengan autogate imigrasi yang canggih di Harbour Gate dan Batam Center, yang membuat masuk ke Batam semudah masuk ke mall. Di sisi lain, jalanan di luar mall, pasar tradisional seperti Jodoh masih menjadi hutan rimba bagi turis yang lengah. Dan cerita ini punya sisi lain yang jarang dibahas di brosur pariwisata, warga lokal. Bagaimana rasanya menjadi warga Batam di tahun 2026? Anda bangun pagi, pergi ke pasar, dan kaget. Harga cabai tembus Rp80.000 per kilo. Harga ras naik,
minyak goreng mulai langka atau harganya merangkak naik. Pedagang pasar bilang, maaf Bu, stoknya sudah diborong orang kapal atau turis. Ini adalah imported inflation, inflasi yang diimpor. Daya beli dolar Singapura yang begitu kuat mendongkrak harga barang-barang di Batam. Bagi turis, kenaikan harga Rp5.000 itu tidak terasa, tapi bagi warga lokal yang digaji dalam rupiah, itu pukulan telak. Data BPS menunjukkan inflasi Batam di akhir 2025 dan awal 2026 terus merangkak didorong oleh bahan makanan. Ada ironi pahit di sini. Kota ini semakin ramai, semakin macet, ekonomi makro terlihat bagus di kertas. Tapi ibu-ibu di Bengkong dan Batu Aji menjerit karena uang belanja mereka makin tidak ada artinya. Lalu kenapa mereka memilih Batam? Kenapa tidak ke Johor Bahru di Malaysia yang bisa dijangkau naik bus? Disinilah letak jeniusnya posisi Batam. Johor Bahru punya satu musuh besar, macet causeway. Orang Singapura sudah tua di jalan, antri imigrasi darat 3-4 jam. Batam menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli di Johor Bahru, duduk santai di feri. Perjalanan 45-60 menit, ber-AC, laut biru. Apalagi sekarang pelabuhan Batam sudah pakai autogate. Turis Singapura tinggal tap paspor, selesai dalam detik. Tidak ada lagi antrian manual yang mengular berjam-jam seperti dulu. Bahkan ancaman Johor Singapore Special Economic Zone yang digadang-gadang Malaysia belum bisa mengalahkan kenyamanan feri ini. Batam memposisikan diri sebagai island escape, bukan sekedar perpanjangan kota. Di sini udaranya lebih santai, seafoodnya di atas kelong laut, bukan di ruko beton. Itu rasa yang tidak bisa ditiru Malaysia. Batam tidak lagi ingin hanya jadi pasar murah, mereka ingin jadi destinasi kelas atas. Tapi ada bahaya mengintai. Jika Batam menjadi terlalu mahal karena menuruti standar dompet Singapura, siapa yang akan tersisih? Warga lokal. Dan jika warga lokal tersisih, ketimpangan sosial melebar. Hubungan Singapura dan Batam saat ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat rapuh. Singapura butuh barang murah, Batam butuh devisa. Keduanya saling mengunci dalam tari ekonomi ini. Jadi lain kali Anda melihat turis dengan koper kosong di pelabuhan, jangan hanya melihat mereka sebagai pembeli. Lihatlah mereka sebagai penaga zaman. Penanda bahwa batas negara semakin kabur dan ekonomi rumah tangga di satu negara bisa mengubah nasib satu kota di negara lain dalam sekejap mata. Itulah realitas Batam 2026. Kota di mana koper kosong datang membawa harapan dan pulang membawa cerita tentang inflasi, rezeki, dan ironi di perbatasan dua dunia. Terima kasih telah menyimak pembahasan sederhana ini. Like jika suka, komen sesuka hati dan share dengan rasa bangga dan harapan. Subscribe untuk mendapatkan info terbaru, and see you.